karena kan procurement juga ini apa ya gitu, masih nggak kebayang sama sekali. Alhamdulillahnya dapat rekan kerja dan juga manajer yang benar-benar suportif sih, jadi saling sharing gitu, saling ngasih tahu gitu, kalau ini tuh begini, ini begini gitu sebaiknya. Jadi alhamdulillah ya berproses ya, makin belajar terus ya udah jadi bisa gitu. Oke, nah cari kerja pas pandemi itu susah nggak sih? Pengalaman kemarin nih, Gasani. Gimana tuh? Pas pandemi, kan lulus nih, terus gak lama pandemi lah ya. Itu Udah gimana pandemi tuh? sih dari ini Pak, dari magang udah pandemi. Oh iya benar ya, pas jalan setengah magang tuh langsung pandemi ya. Jadi pas Soalnya lulus langsung. Oke. Iya, magangnya nggak beres kan, maksudnya bukan nggak beres, jadi WFH gitu. Iya benar-benar. Setengah-setengah. Nah pas lulus nih, terus sharing deh pengalamannya gimana nih? Pas lulus terus cari kerjanya gimana? Kalau ini mah sesuai pengalaman pribadi aku ya. Jadi kan pas lulus itu sekitar pas lulus tuh wisuda atau dari sidang ya? Kan sidang September tuh. Dari dapat wisuda ijazah aja. Ijazah Novemberan. November. November. Iya udah pandemi. Menurut aku sih emang ini banyak pengaruhnya ya Pak. Apalagi kan kalau biasanya aja gitu cari kerja tuh lumayan challenging gitu buat para job seeker yang terutama fresh graduate. Apalagi ini ditambah kondisi pandemi kayak gini juga, pasti banyak lah gitu tantangan-tantangan lainnya. Karena kita juga saingannya kan makin banyak ya, bukan dari angkatan kita aja gitu, tapi juga job seeker lain yang kayak dirumahkan gitu kan, mereka juga berusaha cari kerja lagi gitu. Terus ini sih paling aku kayak ini sih nge-share dari apa yang aku rasain ya pas aku sebagai job seeker gitu. Pertama tuh kebanyakan kayak HRD itu Pak yang aku temuin tuh mereka kayak nyari emang kandidat yang yang emang expert di teknis pekerjaannya gitu Pak. Jadi yang emang bisa ngelakuin nih gitu. Dan juga kebanyakan tuh yang udah punya pengalaman 1-2 tahun gitu. Nah, sebagai fresh graduate ya, yang mungkin pengalamannya kan nggak banyak, menurut aku tuh kita bisa tutupin si kelemahan itu pakai kalau misalnya pas magang, ini salah satu kayak refleksi sih ke diri aku sendiri gitu. Aku kayak kalau kemarin pas magang, kayaknya aku tuh mau ngambil emang divisi atau pekerjaan yang bakal aku kerjain nanti gitu di pekerjaan yang realnya. Jadi itu tuh karena bisa naikin nilai kita banget gitu, kayak bisa ngejual lah gitu istilahnya. Betul. Berarti terus, gimana? Gimana Pak? Gak, terus lanjut. Oh iya, terus yang kedua juga bahasa Inggris sih ya. Karena kebanyakan sekarang dari kayak tes gitu, misalnya ada tes administrasi, terus juga waktu itu aku sempat tes juga di salah satu, sebenarnya perusahaannya masih berkembang sih gitu, masih apa sih ya kayak PT aja gitu loh Pak, di Batu Nunggal, jadi dia kayak supplier alat-alat industri gitulah, cuman si tes administrasinya tuh udah full Inggris gitu dan interviewnya juga full Inggris, jadi kalau bisa Inggrisnya dimatengin lagi, terus juga ditajemin lagi lah gitu ya, biar kita punya nilai tambah gitu. Dan juga apalagi ya sekarang tuh ini sih kalau apa sih, menurut aku buat cari kerja tuh ya semua opportunity gitu yang terbuka cobain aja dulu gitu, jangan insecure duluan gitu. Harus pede ya dan jangan milih-milih gitu ya di awal. Iya, sebenarnya milih-milih tuh tergantung sih. Karena kan kita kayaknya punya kriteria sendiri ya Pak, sama standar diri kita sendiri gitu. Cuman jangan yang mungkin sebagai fresh graduate jangan yang kayak ngawang banget gitu. Misalnya nego kalau dari gaji tuh misalnya kayak enggak deh, jangan disebut. Oh ya, kalau di sebelah itu ya. Yang mintanya tinggi gitu ya. Iya, misalnya kayak gitu deh. Oke. Berarti bisa dibilang memang pas dalam fase magang itu harus jangan main-main gitu ya. Pas magang itu benar-benar milih mana yang akan kira-kira menunjang ke depannya gitu. Jadi mesti paham juga gitu kita sukanya di mana, dan kita nanti pas magang itu pilih perusahaan yang atau
pekerjaan yang kira-kira nanti kita tuh akan berkecimpung di situ gitu ya. Karena ini jujur sih Pak, pengalaman aku dulu pas magang, ya udah deh ditempatin dimanapun, alhamdulillah gitu bisa diterima gitu. Dulu kan di PTDI ya kebetulan. Terus tapi pas sekarang tuh kayak ngerefleksi, oh kayaknya lebih bagus kalau aku dari sebelum magang tuh dipikirin gitu, kira-kira siapa ya yang emang aku passion, yang aku bisa kerjain, dan nanti pas di kerjaan itu mau aku kejar gitu, kayak di kerjaan itu tuh ini nih bidiknya tuh kayak divisi ini nih kira-kira gitu yang aku pengen ditempatin di posisi itu misalnya gitu. Jadi kayak lebih apa ya, lebih on track aja, jadi kan nanti juga itu buat nilai tambah gitu buat perusahaan yang kita mau gitu. Betul. Nah, terus juga kalau bisa pas magang itu tuh kita punya satu achievement yang emang berkaitan gitu di divisi itu, dan nanti bisa kita apa ya, bisa kita jual juga pas nanti interview gitu. Karena menurut aku itu pengaruh banget sih Pak, pengalaman dan juga achievement yang kita capai pas magang itu. Oke, pertanyaan kedua nih, kemarin nih kan lulus tadi ijazah tuh November 2020. Iya, Novemberan. Pertengahan November ya nggak salah, atau akhir ya? November lah ya, anggap November 2020. Ini kerja yang sekarang ini tuh berapa lama nih, berapa bulan dari yang November itu? November itu, jadi kan aku November, Desember pertengahan atau akhir itu aku ngirim CV nih ke si perusahaan, terus di kontak lagi itu 6 Januari Pak buat interview. Oke, 6 Januari. 6 Januari buat interview, terus kerjanya mulainya banget tuh 20 Januari. Oke, berarti sekitar mungkin kan November akhir lah ya, anggap 2 bulan ya, 2 bulan dari lulus lah ya, 2 bulan dari lulus. Dua setengahan kali. 2,5 bulan, oke, dari lulus sampai akhirnya bekerja di tempat yang sekarang ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang pekerjaan sekarang nih, kita agak flashback ke belakang dulu nih. Pas dulu nih, Ghazani milih Polban sebagai kampus gitu untuk akhirnya kuliah di Polban. Jujur ya, saya pun sebagai dosen juga baru tahu setelah masuk Polban gitu, ada perbedaan yang sangat signifikan antara perguruan tinggi vokasi dan akademik gitu ya. Nah, dulu pas Ghazani milih Polban, udah kebayang nggak sih vokasi itu kayak apa gitu? Atau udah penting Polban atau gimana? Kebayang nggak sih vokasi itu bakal kayak gimana? Atau tahu nggak sih berbeda gitu loh antara vokasi dan akademik itu berbeda gitu, tahu nggak? Jujur nggak sih sama sekali. Karena ini curcol dikit ya Pak. Iya. Jadi aku tuh lulus SMA tuh sempet gap year 1 tahun buat bimbel. Khusus karena aku pengen banget ke perguruan tinggi jurusan gizi. Dulu pengen banget ke gizi IPB. Karena kan zaman aku nggak tahu sih sekarang ya, kalau kan pasti grade gitu naik turun. Kalau dulu tuh paling bagus kan gizi IPB gitu. Dan aku kayak suka biologi juga gitu pas SMA-nya, kayaknya wah ini udah deh cocok banget gitu buat aku, kayak berasa paling tahu gitu. Terus ternyata ya banyak faktor lah akhirnya tuh nggak masuk gitu ke sana. Dan ujung-ujungnya ya udah deh nyari gitu, terus temen kayak rekomendasiin, dia kebetulan udah masuk nih setahun sebelumnya ke Tekim. Terus ya udah cobain aja Polban gitu katanya. Terus ya udah deh aku ujian gitu. Terus ya sebenarnya ya pas awal-awal masuk tuh kayak nggak nerima gitu Pak, karena kan aku ngerasa udah struggle, aku udah bener-bener usaha gitu 1 tahun buat nyiapin SBMPTN, kok gagal lagi dan justru masuk ke Politeknik gitu yang sama sekali nggak ada di kepala aku gitu. Kayak di kepala aku tuh, pikiran aku worst case-nya tuh ya udah tetap perguruan tinggi gitu, mungkin beda jurusan aja tapi perguruan tinggi lah gitu. Ternyata ke Politeknik. Tapi setelah ya aku kan dari situ, dari aku awal masuk Polban sampai ke sini kan banyak mengalami hal gitu ya, banyak mindset yang datang baru ya, perubahan karakter segala macam. Sekarang sih nggak gimana ya, masuk Polban ya nggak apa-apa gitu, alhamdulillah nggak nyesel. Dan aku belajar kalau kebaikan tuh ya ada di mana aja sebenarnya, gimana dari kita aja yang mau explore atau enggak gitu terhadap ilmu-ilmu yang ada, kebaikan-kebaikan itu. Dan ternyata ya di Polban aku alhamdulillah enjoy banget kuliahnya, teman-temannya juga semuanya asik banget sih. Terus satu hal aku juga jadi nemu ini Pak, kan dulu kayak kayak aku tuh ngerasa jurusan satu itu yang baik buat aku gitu, yang kayaknya yang paling baik tuh cuman itu, ternyata pas kesini belajar
mungkin kan ini lebih kayak manajemen ya, administrasi bisnis tuh. Jadi ternyata aku suka juga ya di bidang ini gitu. Jadi kayak menggali hal-hal baru. Terus ternyata tuh jadi ya mungkin ada peluang baru juga gitu kan di situ. Jadi tahu nih, ternyata aku juga tertarik sama bidang ini gitu dan bisa menjalani gitu. Jadi lebih banyak belajar sih. Oke. Jadi sebelum sama Gasani pun saya kan buat video ini sama Mufid juga ya. Mufid pun sama sih. Mungkin rata-rata di Polban pun kayaknya mungkin sama ya. Tidak menjadikan Polban sebagai prioritas pertama gitu. Tapi memang akhirnya setelah masuk dan juga berkuliah di Polban ya akhirnya mencintai juga gitu dan enjoy juga sih dan ya menjalani juga di Polban gitu kan, dan akhirnya ya alhamdulillahnya bisa lulus dan juga bisa bekerja gitu kan. Lalu jadi sama sekali nggak tahu ya antara bedanya vokasi dan akademik ya. Blank banget ya. Pokoknya keterima gitu ya. Jadi ya buat teman-teman juga nih yang nonton video ini juga sedikit informasi. Jadi yang sangat secara dasar tuh memang berbedanya jelas. Kalau vokasi itu teorinya diimbangi dengan praktiknya. Jadi tidak hanya teori tapi ada juga part praktik atau hands on-nya gitu ya. Tapi yang sangat-sangat terasa itu apalagi untuk mahasiswa dan dosen itu adalah jam belajar. Yang misalkan nih kalau misalkan di perguruan tinggi akademik itu 3 SKS itu tuh berarti 3 jam kan? 3 kali 50 menit lah ya. Nah, kalau di vokasi 3 SKS itu tuh tergantung bobotnya. Apakah misalkan 2 SKS teori, 1 SKS praktik, itu tuh berarti 2 jam teori, lalu 3 jam praktik. Jadi sebenarnya kalau di vokasi itu 1 SKS teori itu 1 jam sama, tapi untuk 1 SKS praktik itu jadi 3 jam. Jadi memang jam kuliahnya membengkak gitu ya. Tapi ya itu kan memang untuk mengasah juga sih keterampilan dari mahasiswa juga. Jadi nggak hanya tahu teori tapi bisa juga hands on untuk praktiknya. Mungkin ya saya pun menyadarilah Polban belum terlalu sempurna gitu ya. Tidak sangat sempurna tapi ya insya Allah akan terus berkembang gitu untuk memberikan yang terbaik buat mahasiswanya. Jadi memang Gasani dan saya pun adalah sama gitu ya. Kita nggak tahu bedanya apa antara vokasi dan akademik. Dan baru tahu setelah terjun masuk ke Polban. Seperti itu. Berarti pertanyaan selanjutnya berarti nggak usah Gasani jawab ya. Nyesel apa enggak, Gasani itu nggak nyesel gitu ya masuk ke Polban. Gitu. Akhirnya menikmati juga di sana gitu ya. Dapat teman-teman yang asik, seru-seru juga gitu ya di sana. Nah, sekarang kita maju lagi nih. Sekarang tuh Gasani itu kerja di mana sih? Sekarang aku kerja di Telkom, unit DSS, Divisi Service Solution di Jakarta Pusat. Oke, di Telkom, unit DSS. DSS itu apa sih ya? Divisi Service Solution. Oke, Divisi Service Solution. Nah, di DSS ini kamu bekerja posisinya apa namanya? Sekarang aku kerja di DSS di unit logistik atau procurement sebagai procurement staff. Procurement staff. Tapi selama di Polban kayaknya untuk procurement agak kurang ya, materinya ya masih kurang ya. Itu aku juga iya sih itu sebenarnya mungkin kalau bisa buat rekomendasi gitu karena kan kayaknya nyambung banget tuh ke administrasi bisnis ya masih ruang lingkup yang sama gitu. Mungkin bisa ditambahin. Iya sih memang ini untuk operasional memang untuk procurement, supply chain itu masih kurang sih di Polban memang. Mungkin ke depannya insya Allah. Ya. Kalau nanti Pak Tangguh udah jadi Kaprodi ya. Siap. Nah, lalu untuk posisi ini nih yang sekarang nih yang di DSS ini, kamu tahu lowongannya dari mana sih, Gasani? Nah, kebetulan lowongannya ini internal recruitment gitu, Pak. Jadi dikasih tahu info gitu. Ada lowongan nih gitu buat di logistik lagi kosong gitu. Ya udah deh aku kayak nyoba-nyoba aja deh mana tahu rezeki gitu. Aku cobain aja semua waktu itu. Apapun. Terus ya udah deh nyoba-nyoba aja deh. Oke, berarti memang ada internal recruitment lah ya. Jadi ada orang yang bekerja di sana ngasih rekomendasi lah ya ke kamu gitu. Ini ada lowongan nih lebih. gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya itu rezeki lah ya itu.
Iya, amin. Oke. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, amin. Nah, lalu nih dalam si proses seleksinya tuh ada apa aja sih? Dari kamu kan dikasih tahu nih ada lowongan, lalu kamu ngapain, lalu tahapan seleksi ada apa aja sampai akhirnya diterima. Untuk seleksinya sih basic Pak yang aku ikutin itu pertama screening CV, kirim CV gitu ke manajer HRD-nya. Terus yang kedua interview sama manajer aku dan juga manajer legal yang merangkap sebagai HRD di situ. Terus yang ketiga psikotes, baru pengumuman. Oke. Itu waktunya tadi cepet lah ya. Kamu kan tadi berarti masukin CV-nya tuh sekitar Desemberan ya? Iya, Desember pertengahan atau akhir gitu. Okay. Kalau nggak salah. Berarti dari CV sampai akhir diterima tuh sekitar sebulanan lah ya? Iya, kurang lebih. Agak lumayan cepat. Ya, 1 bulanan. Sip. Sebenarnya ini sebenarnya beda-beda ya Pak. Setiap perusahaan ada juga yang 2 minggu beres gitu, ada juga yang lama. Jadi nggak usah. Ini sih buat teman-teman yang mungkin OTW mau sedang menjalani proses gitu, ya. job seeker, jangan kalau belum ada kabar ya udah it's okay, tunggu aja dulu dan sambil berdoa juga. Siap. Oke. Nah, lalu nih sebagai tadi procurement staff itu tuh job desk-nya apa aja sih? Ngapain aja gitu? Jadi di procurement atau logistik ini tuh kita kayak memproses semua pengadaan yang masuk dari user yang request pengadaan ini. Jadi pengadaannya macam-macam, bisa pembelian barang, bisa juga misalnya pembuatan software atau aplikasi, bisa juga maintenance, bisa juga pembelian perangkat gitu kan. Aku juga masih kurang mengerti gitu. Maksudnya perangkat-perangkat yang buat teknologi informasi gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi dari awal, dari hulu ke hilir gitu, kita proses dari awal justifikasi pengadaan, terus sampai nanti mencari mitra yang cocoknya siapa, terus juga negosiasi sama mitra tentang harganya, terus perangkat yang dibutuhkan apa aja nih, kapan gitu bakal diselenggarakannya nih si pengadaan ini gitu. Terus nanti sampai terakhir pengadaannya tuh ya dilakukan gitu, terus nanti sampai ke berita acara kayak penerimaan barangnya, sampai invoice juga masih di logistik sebelum nanti ditransfer lagi ke unit finance gitu. Itu tuh berarti kayak gitu. Kamu megang seluruh rangkaian itu dari awal sampai akhir, kamu megang itu atau gimana? Atau bagi-bagi? Kalau itu bagi-bagi sih Pak, cuman kalau aku dari awal sampai sebelum ke invoice sampai nanti penagihan itu ada rekan kerja aku lagi yang ngurusin gitu. Tapi masih dalam satu divisi ya? Satu divisi yang sama di procurement juga. Dan rekan kamu itu procurement staff juga sama gitu ya? Sama. Oke. Berarti memang itu pekerjaan procurement pada umumnya, cuma di split gitu ya. Kamu dari awal sampai sebelum invoice, teman kamu dari invoice sampai penagihan gitu ya? Iya, benar. Cuman sebenarnya itu bisa sih Pak di handle sama satu orang. Cuman kan kalau saya kan baru kurang lebih 6 bulanan ya. Dan kalau invoice gitu kan kayak berita acara penerimaan itu kebanyakan datang ke kantor gitu si dokumennya. Nah kalau aku jadi yang satu orang itu dia aja yang sekarang WFO tuh satu orang yang bagian invoice itu, yang lainnya sekarang WFH gitu. Jadi kebetulan di handle-nya sama dia gitu. Oh mungkin memang karena perusahaan pun nggak boleh 100% masuk karyawannya gitu, jadi persentasenya ada yang masuk, ada yang di rumah, kamu yang WFH-nya gitu. Rata-rata WFH sih Pak, masih kayaknya 75% masih WFH terus. Oke, siap. Lalu nih sebagai ya Gasani kan fresh graduate gitu ya, dan tadi juga Gasani bilang pas magang agak berbeda dengan yang sekarang kan ya, posisinya gitu kan. Pas dulu magang berbeda sama sekarang. Kendala apa nih yang dirasakan oleh Gasani dalam mengerjakan tugas sebagai procurement staff ini? Ada kendala apa nggak sebagai fresh graduate? Jujur pas awal masuk tuh insecure banget sih Pak, kayak takut nggak bisa ngerjain gitu ya. Terus takut dikasih instruksi A ngerjainnya B gitu, kayak nggak nyambung gitu, takut kayak gitu. Tapi alhamdulillah dengan ya belajar kan
karena kan kalau aku semua yang dilakukan itu step-stepnya udah ada berdasarkan peraturan perusahaan gitu ya. Jadi emang benar-benar mempelajari dokumen itu kayak baca banget, mulai dari karena kan banyak ya persenannya, terus cara-cara pengadaan segala macam benar-benar dipahami gitu. Terus selebihnya sih lebih ke dokumen-dokumen aja gitu sih Pak. Oke. Jadi memang ekstra apa ya, usahanya tuh ekstra di mempelajari gitu ya, mempelajari job desk dan aturan-aturannya gitu ya supaya nggak ada salah. Lebih ke ini ya, lebih ke takut salah gitu ya, karena memang belum ada pengalaman sih, wajar lah ya. Saya pun juga namanya pasti ya itu. Karena kan procurement juga ini apa ya gitu, masih nggak kebayang sama sekali. Alhamdulillahnya dapat rekan kerja dan juga manajer yang benar-benar suportif sih, jadi saling sharing gitu, saling apa ya, ngasih tahu gitu. Kalau ini tuh begini, ini begini gitu sebaiknya. Jadi alhamdulillah ya berproses ya, makin belajar terus ya udah jadi bisa gitu. Oke. Mantap nih Gasani nih. Iya, ini kayaknya waktu dimasukkan ya memang tadi juga sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya tuh beberapa rekan Gasani pun ada 2 orang ya kerjanya lebih di procurement gitu ya, dan memang saya rasa memang itu Fadli sih kekurangan Fadli dan apa Dovita ya. Jojo beda. Oke. Berarti memang harus jadi masukan ya buat perubahan juga, menambahkan banyak materi perihal procurement, lalu juga operasional atau supply chain gitu ya. Ya benar. Oke, kalau begitu lanjut nih, skill apa aja nih yang harus dimiliki untuk dapat mengerjakan pekerjaan procurement staff ini? Untuk menjadi seorang procurement staff gitu ya, skill apa yang Gasani rasain harus miliki gitu? Hard skill dan soft skill-nya gimana? Kalau hard skill-nya sih lebih ke ini apa, office gitu, basic, karena kan itu emang harus bisa kan banyak dokumen, berarti berhubungan dengan Word, terus juga kayak updatean dari pengadaan kan itu di Excel gitu semuanya, dari nama pengadaannya apa, terus kan kalau di aku banyak dokumennya banyak banget, kayak ada pelimpahan dari unit lain pun, mungkin kan kalau di perusahaan swasta gitu mungkin by chat gitu ya bisa ya Pak, butuh ini nih misalnya gitu. Kalau di aku sih kebetulan semuanya itu dalam bentuk dokumen, jadi ada evidence-nya gitu setiap kegiatan itu. Terus juga jadi itu Excel, terus juga PowerPoint sih kadang kan harus nyiapin ini Pak, bahan meeting manajer sama atasannya lagi di PowerPoint gitu. Itu butuh banget sih. Sama kalau buat hard skill kayaknya saat ini ya yang aku pakai itu sih. Terus kalau soft skill-nya mungkin negosiasi nih, kadang kan kalau meeting sama mitra juga negosiasi yang enak tuh kayak gimana sih gitu, jadi sama-sama enak nih gitu negosiasi, tapi bukan yang apa ya, bukan yang alot dan gontok-gontokan gitu loh Pak. Kadang kan ada juga ya mitra nggak mau turun gitu tapi kita kayak gimana caranya biar sama-sama enak gitu. Negosiasi, terus juga detail oriented, karena kan di pengadaan ini tuh banyak banget perintilannya gitu, dan juga pengadaannya kan bukan pengadaan yang kecil-kecil ya, kayak ya MM-an lah gitu si jumlahnya itu nominalnya, jadi pas bikin dokumen emang benar-benar harus dilihat gitu, terus juga kayak nomor, tanggal gitu ya kan emang detail banget, terus dari perangkat-perangkatnya juga apa aja nih gitu. Sama selain detail oriented juga harus ini sih komunikasi, karena kan sekarang lagi WFH gini ya Pak. Jadi menurut aku komunikasi itu penting banget gitu sama rekan ataupun sama atasan. Jadi kita nggak banyak miskom gitu. Sama ini sih mau belajar, karena kan aku background-nya administrasi bisnis, terus sekarang kerja di bidang informasi teknologi gitu ya, Telkom tuh. Jadi kayak kadang tuh ngeblank, ini perangkat apaan ya gitu yang mau dibelikan. Kadang tuh bikin ada satu dokumen yang emang kita tuh harus nyantumin harganya berapa nih buat ditawar gitu nanti sama mitra. Nah kan nggak tahu ya itu apa gitu, bener-bener nah ini apaan, jadi harus banyak belajar juga gitu. Jadi aku juga banyak cari tahu gitu, ini tuh apa sih, buat apa, dan harganya berapa, kisaran kayak gitu-gitu. Memang sih yang saya lihat juga memang kalau untuk administrasi bisnis ya atau manajemen bisnis itu bisa masuk ke segala lini gitu ya.
Tapi memang khusus untuk procurement juga ya, untuk semua sih procurement, sales juga sama sih. Memang agak beratnya tuh ketika harus mempelajari produknya gitu ya. Produk knowledge-nya harus semangat biasanya. Iya. Iya Pak, Jadi kadang memang ya udah nanya aja gitu kalau emang butek banget dan nggak tahu nih, kadang di googling juga kan nggak ada Pak. Kalau yang emang nggak tahu ya itu perangkatnya itu apa. Soalnya kan kata-katanya aja udah kata-kata bukan yang umum gitu. Iya. Ya udah kadang nanya ini perangkatnya bentuknya apa ya gitu, nanya ke atasan. Harus mau ini sih proaktif gitu dengan belajar dan bertanya. Betul sekali. Mantap, Gasani. Nah nih, lu nih ya, ya kalau sekarang tuh Gasani tuh sambil kuliah ya? Iya bener, sambil kuliah baru masuk sih kuliahnya Juni kemarin tanggal 7 baru mulai. Mantap sekali. Ini mantap semua nih. Yang pertama Mufid dia tuh kerja sambil berniaga, berdagang gitu ya. Sekarang Gasani bekerja sambil kuliah. Ya di antaranya nih anak Polban ini tuh ya. Itu tuh kuliahnya di mana sih Gasani? Terus ambil jurusan apa? Aku kebetulan kuliahnya di Binus University, ngambil program yang online learning, jurusannya manajemen bisnis. Oke, ya memang sama sih ya. Jadi saya pun agak share dikit lah ya ke Gasani ini. Maksudnya saya juga dulu pernah pas ikutan kayak diskusi lah FGD gitu dengan satu ketua asosiasi administrasi gitu, ilmu administrasi Bandung, nggak lupa saya. Beliau tuh menyampaikan memang sebenarnya itu manajemen bisnis itu istilah yang baru muncul sekarang gitu. Jadi sebenarnya tuh pucuknya itu adalah administrasi bisnis. Jadi dan awalnya dari AB gitu. Jadi dulu tuh ilmu tuh berawal dari administrasi bisnis, jadi administratur lah gitu. Jadi makanya sekarang tuh jadi ada kayak penyempitan gitu. Ketika orang ngomong administrasi itu jadi kayak cuman hal-hal yang clerical gitu, yang bersifatnya tuh biasa diulang-ulang. Sebenarnya tuh administratur itu adalah pengelola gitu. Dia tuh yang mengelola seluruh bagian gitu. Jadi kayak manajer lah ya, administratur tuh manajer lah kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya manajemen bisnis itu ya sama aja sih kayak bisnis sekarang. Dan memang setelah ada orang gitu, saya agak lupa sih, dia tuh nulis buku. Nah, bukunya tuh booming. Nah, makanya yang terkenal itu adalah manajemen bisnis. Padahal sebenarnya sama aja sebenarnya sih. Gitu Gasani. Jadi berarti sekarang, aku bener ya ini satu. Benar. Tapi kalau misalkan Polban nih buka kelas ekstensi, milih Polban atau milih Binus? Nah, sebenarnya kemarin tuh kan karena aku belum banyak research ya Pak tentang ekstensi ini. Aku tuh kayak, kenapa sih Polban nggak nyediain gitu, nggak buka. Soalnya dulu pernah nggak salah, Julia tuh bilang, iya masih proses gitu. Jadi kayak mau diajuin gitu ya kalau nggak salah dulu update terakhirnya. Terus aku kayak, kenapa sih, kan tahu gitu langsung bisa lanjut. Terus biasanya juga kan jam waktunya tuh jadi bisa lebih cepat gitu nggak sih Pak kalau satu instansi yang sama gitu? Harusnya iya, karena kan jadi sebenarnya gini loh, yang pengetahuan saya tuh, jadi kalau misalkan dari D3 misalkan ya mau lanjut ekstensi gitu ya, nah yang agak menghambat tuh kalau misalkan nama-nama mata kuliahnya tuh nggak sama gitu loh Gasani. Jadi kan D3 tuh kamu pasti punya nilai, mata kuliah punya nilai gitu ya, mata kuliah apa A, B, C, D gitu kan. Nah, kalau misalkan di kampus yang sama, seharusnya kan dia tuh udah paham gitu mata kuliah itu, ini ada nih. Jadi pas dia lanjut ke ekstensi itu tinggal nambahin yang belum-belumnya aja gitu. Jadi lebih cepat. Nah, kayak gitu sih. Jadi karena dia udah aware, tahu gitu mata kuliah ini, mata kuliah bisa ini tuh ditransfer gitu ya. Ditransfer itu maksimal gitu. Ya bisa harusnya semuanya sih ditransfer gitu kan ya. Nah, kalau kita beda kampus, nah itu karena biasanya tuh ini perbedaan istilah gitu ya. Jadi mungkin takutnya ini mata kuliah ini tuh belum dipelajari gitu, makanya ditambah lagi, jadi lebih banyak yang mesti dipelajarinya, jadi lebih banyak, lebih lama kayak gitu sih. Kalau pemahaman saya sih. Berarti latar belakangnya itu ya Pak, saya juga baru tahu. Baru tahu nih. Iya, gitu guys. Jadi makanya, dan memang masukan pun kalau nggak salah tuh gini,
harusnya sebuah kampus tuh ketika memberi nama mata kuliah itu memberi nama mata kuliah yang umum digunakan gitu sama kampus. Jadi ada nomenklatur yang umum lah, jangan membuat nama mata kuliah sendiri gitu. Memang sih mungkin kekhasan gitu ya, kekhasan apa gitu. Tapi kan ketika nanti pengen dikonversi kayak sekarang Gasan ini pengen ekstensi, nah kampus yang baru tuh bingung ini mata kuliah ini belajar apa sih gitu. Takutnya padahal mungkin Gasani ada mata kuliah misalkan gitu. Pelajarannya sama gitu, cuman karena namanya nggak umum, jadi nambah lagi gitu mata kuliah. Gitu. Iya. Cuman ya sekarang mah jadi wayahna ya Pak, jadi di luar gitu. Kan belum ada di Polban. Betul. Nggak apa-apa lah. Tapi saya sangat salut lah sama semangatnya Gasani yang bagus sih mumpung masih muda lah ya. Iya benar. Masih muda harus struggle. Iya benar. Nah, pesan-pesan deh buat adik tingkatnya Gasani nih yang tingkat 3 nih yang sekarang kan lagi pada nanti kayak Senin apa Rabu gitu mulai sidang gitu ya, sidang TA. Oh, udah mulai sidang. Udah mulai galau. Semangat yang mau sidang. Jadi dan juga untuk yang itu kan yang bentar lagi udah mau jadi job seeker lah ya. Lalu juga yang tingkat 2 nih yang mau naik tingkat 3 atau yang tingkat 1 gitu. Nah, ada nggak pesan-pesan apa gitu yang spesifik lah buat anak lulusan AB nih, apa nih? Buat yang OTW job seeker, tetap pokoknya semangat dan dicoba gitu semua opportunity apapun sesuaiin sama yang kalian suka, apa yang pengen kalian kerjain gitu. Kita coba aja semuanya gitu sambil berdoa dan juga sambil mengasah kemampuan kita sendiri gitu kan. Sekarang banyak banget ya kayak sertifikasi atau webinar gitu gratis dan pembicaranya tuh kayak bagus-bagus gitu. Jadi itu diikutin aja sih buat menambah wawasan juga. Jadi nanti pas prakteknya nih misalnya pas wawancara tuh kita jadi lebih luwes gitu. Dan harus ya pokoknya semangat, harus gimana ya, jangan nggak usah insecure gitu, nggak usah insecure yang berkepanjangan gitu. Mungkin ya pasti ya itu ada rasa kayak apa sih takut gitu, aku juga dulu gitu takut nggak dapet kerja, takut nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuman Bismillah yang namanya rezeki itu nggak akan ketuker kok teman-teman, jadi semangat terus. Terus juga buat yang mau naik tingkat nih, kalau dari aku dimanfaatin sih semuanya gitu, semua matkul-matkul yang sekarang diajarin tuh bener-bener kayak dihayati gitu. Apaan sih ya? Jadi ya emang bisa diambil lah gitu si inti-intinya tuh apa gitu, karena memang ternyata itu tuh bakal kepake gitu nanti. Aku juga dulu kalau matkul mah sering bercanda, udahlah, tapi ternyata itu tuh kepake loh gitu di pekerjaan tuh. Memang kita tuh jadi kayak aku banyak kayak nge-recall lagi gitu ya, dulu pas kuliah nih gimana sih gitu, dulu pas kuliah tuh seharusnya gimana sih yang benernya gitu. Jadi banyak cari-cari lagi gitu. Dan pokoknya harus terus semangat deh buat belajar, menggali apapun gitu potensi-potensi yang kalian punya. Pokoknya semangat terus ya, sukses selalu. Waduh, terima kasih banyak nih Gasani ya, udah meluangkan waktunya ya. Buat makasih teman-teman juga Bapak. Iya, makasih banget. Punten nih keganggu malam-malam gitu ya. Udah janjian sama Gasani dari kapan-kapan gitu, baru sekarang bisanya gitu. Jadi terima kasih banyak sekali Gasani ya untuk waktunya, meluangkan waktunya. Makasih gitu juga Bapak. Buat sharing ke teman-teman semua nih, bahwa ini salah satu posisi yang bisa ditempati gitu ya sama lulusan D3 administrasi bisnis, yaitu sebagai procurement staff. Oke, kalau begitu saya rasa cukup ya untuk sesi ngobrol santai bareng alumninya dengan Gasani, alumni dari angkatan 2017. Ya, betul. Semoga sukses selalu karirnya dan juga amin ya Allah. Sukses juga kuliahnya, cepat lulus. Amin. Jangan lupa sama Polban gitu ya. Iya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Ya.